إلى الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin yang masyarakat jemaat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada hati pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin yang masalah jemaat rahimahumullah, salah satu masalah yang dampaknya sangat merusak tatanan kehidupan sosial dan berbangsa serta bernegara, yaitu adanya praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat maupun rakyat. Korupsi yang dimaksud yaitu dengan maksud memperkaya diri sendiri, atau korupsi yang berakibat merugikan orang lain, negara, dan perekonomian negara. Dari tindakan tersebut akhirnya berdampak pada terhambatnya pembangunan, dan yang paling fatal adalah hilangnya kejujuran. Perilaku koruptif akan membawa seseorang untuk menghalalkan berbagai cara yang pada kenyataannya melanggar hukum negara dan bahkan hukum agama. Hadirin jemaat rahimahumullah, akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana dalam pandangan ajaran Islam dalam hal mensikapi adanya perilaku koruptif? Dalam persepsi Islam ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan posisi atau hukum korupsi dalam pandangan Islam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dari ayat di atas sangat jelas ajaran Islam melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Dan larangan dalam pengertian aslinya bermakna haram. Dalam arti yang lebih luas lagi, ketika seseorang yang telah melakukan tindakan korupsi, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang pastinya harus dia pertanggungjawabkan sampai pada kehidupan di akhirat kelak. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Yang artinya, barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan atau gaji untuknya, maka apa yang diambil di luar itu adalah harta ghul atau korupsi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, daerah yang makmur adalah daerah yang dipimpin oleh pemerintah yang amanah, yakni pemerintah yang betul-betul menjalankan pemerintahannya dengan amanah yang sesuai dengan aturan agama dan negara. Adapun di dalam pemerintahan desa kita, desa mereka bisa dikatakan alhamdulillah sudah terasa perubahannya. Mulai dari gang-gang sebagian sudah diperbarui atau diperbaiki. Kebersihan sudah mulai terlihat meskipun belum sempurna. Dan pemasangan CCTV untuk keamanan sudah mulai dikerjakan. Belum lagi untuk pembuatan surat-surat keterangan dan surat-surat lainnya di pemerintahan desa tidak dipungut biaya sepeser pun. Belum lagi yang lain-lain. Ini menandakan bahwa pemerintahan desa kita insya Allah anti korupsi. Maka sudah saatnya kita bersama menggaungkan semangat melawan dan menghindari korupsi. Lebih lanjut, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari sini sudah jelas bahwa mengambil harta yang bukan milik kita, termasuk di antaranya adalah korupsi, adalah haram hukumnya. Sama haramnya dengan pekerjaan lain yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya semakin jelas bahwa ajaran Islam memerintahkan setiap muslim untuk menjauhi perilaku korupsi agar terwujud tatanan kehidupan yang lebih sejahtera dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, semoga kita semua dijauhkan dari sifat korupsi dan dijauhkan dari para koruptor, dan semoga kita semua bersifat dengan sifat amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wal mustafa